bagian dari agroindustri. Ya kan? Karena kalau kita bicara agroindustri, Anda kemarin sudah belajar dari Bu Ika banyak aspek di sana. Salah satunya adalah aspek teknis. Nah, aspek teknis inilah yang menjadi fokus dari kalau di kami namanya perancangan pabrik. Jadi konten-konten yang ada di aspek teknis pada mata kuliah perancangan agroindustri itu kami bahas secara mendalam dalam satu mata kuliah ini. Dan sebagian materinya itu juga mengadopsi dari teknik kimia. Sehingga perancangan proses, kemudian apa itu namanya mass balance dan sebagainya itu mengadopsi dari teknik kimia. Nah, rencananya saya ditugasi untuk memberikan kuliah di dua pertemuan pekan ini dan mungkin 2 pekan lagi karena pekan depan sepertinya saya full semingguan seperti itu. Dari kajian aspek teknis ini nanti akan saya bagi menjadi 2 pertemuan tersebut. Nah, ini dari slide-nya Bu Ika, saya mendapatkan dari Bu Ika bahwa konten dari aspek teknis itu antara lain ada bahan bakunya, kemudian bahan jadinya, kemudian lokasi, proses produksi, tata letak, dan sebagainya. Nah, saya hari ini akan kira-kira dari bahan baku sampai ke proses produksinya, termasuk nanti ada yang namanya Gantt chart. Nah, jadi kira-kira materi yang akan saya sampaikan dalam 2 pertemuan ini semacam overview saja. Overview terkait dengan kajian aspek teknis, tetapi nanti pembahasannya atau diskusinya itu sedikit agak detail, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Ini jadi kalau di kami itu perancangan pabrik dalam satu semester itu ada 16 pertemuan. Nah, 16 pertemuan itu 4 kali digunakan untuk evaluasi, berarti kita ada 12 pertemuan. Nah, kemudian dari 12 pertemuan itu kami mempunyai 12 bab terkait dengan perancangan pabrik. Jadi mahasiswa di kami itu setiap pertemuan diajari sesuatu langsung mengerjakan tugas. Sehingga kemudian di akhir dari semester itu mahasiswa sudah mempunyai dokumen yang isinya satu dokumen itu per kelompok mengerjakannya itu ada 12 bab mulai dari pendahuluan sampai ke analisis ekonomi. Nah, pendahuluan sampai analisis ekonomi ini tadi, ini kan ada 12 bab itu. Ini dibagi menjadi bab-bab yang saling berkorelasi dan sinkron antar satu bab dengan bab yang lain. Mulai dari spesifikasi spesifikasi produk yang ingin dibuat, kemudian penentuan kapasitas, kemudian setelah itu spesifikasi produk, kemudian diagram alir proses. Setelah diagram alir proses berarti kemudian kita perlu membeli alatnya, jadi kita ada satu bab tersendiri terkait peralatan. Kemudian setelah kita tahu peralatannya, berarti peralatan itu perlu kita tata di pabrik kita, maka kita akan belajar layout. Nah, karena kita sudah mempunyai aspek teknis produksinya, berarti kita perlu menghitung biaya investasi, struktur organisasi, sanitasi, dan sebagainya. Nah, itu semuanya berurutan. Jadi sejak awal nanti mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu sudah menentukan satu produk apa yang ingin mereka buat. Karena saya dari teknologi pangan, mereka
produknya itu biasanya adalah makanan juga. Bisa mungkin mie, bakso, es krim, dan sebagainya. Jadi sejak awal mereka sudah menentukan produknya apa, kemudian dari produk yang ingin mereka buat, itu mereka membuat perancangan pabriknya sampai bab terakhir analisis ekonominya. Nah, bab 1 sampai bab terakhir ini apa namanya secara perhitungan harus sinkron, kan gitu. Jadi contoh gampangnya saja mereka di bab 1 pengen membuat es krim, ternyata di bab 5 tentang peralatan mereka membelinya peralatan bakso, gitu kan nggak sinkron itu. Nah, seperti itu kan jelas salah. Sehingga kemudian pertemuan setelah menjelaskan nanti setelah dosen menjelaskan, mahasiswa langsung membuat dokumen perancangan pabrik mereka per bab yang dijelaskan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk slide saya hari ini saya hanya capture dari pekerjaan mahasiswa sebagai ilustrasi dan contoh saja apa yang mereka kerjakan. Tetapi konten yang lebih penting itu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari spesifikasi produk. Karena kita bergerak di bidang pertanian, sebenarnya kita itu mempunyai peluang yang sangat besar di bidang agroindustri, ya kan? Kalau kita ingat ketika COVID ini, salah satu industri yang bertahan dari gempuran COVID itu adalah industri pertanian, industri makanan. Ya, agroindustri secara umum. Kenapa? Karena ketika COVID ini menyerang, ya mungkin kemudian orang sudah tidak piknik lagi tuh, maka industri pariwisata hancur lebur. Bali saja sekarang kayak kota mati tuh. Saya pernah datang ke Bali akhir tahun 2020 Oktober kalau nggak salah. Saya diundang ke Menparekraf menjadi mentor food startup di sana. Nah, saya malam-malam ke Bali itu suasananya seperti kota mati itu di Legian, Kute dan sebagainya. Tidak ada orang sama sekali. Padahal kalau normal itu kan jedak-jeduk di sana. Nah, seperti itu kan. Nah, maka kita yang bergerak di agroindustri ini mempunyai peluang besar kalau kita seriusi untuk sukses di masa depan. Nah, karena apa? Kalau misalnya kita pertanian atau agroindustri ini sangat erat kaitannya dengan katakanlah perut manusia, kira-kira seperti itu, apalagi yang bergerak di bidang pangan. Kalaupun Anda dari kehutanan misalnya, itu kan juga ada pangan hasil hutan juga. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu fokus dari apa yang bisa Anda kerjakan di masa depan. Nah, ketika kita mau mendirikan industri, yang paling penting pertama kali untuk kita tetapkan itu adalah spesifikasi produk yang Anda ingin buat. Artinya apa? Setiap industri itu mereka pasti punya spesifikasi produknya. Contohnya, yang mungkin kita familiar. Antara sama-sama mie, supaya lebih contoh kita menyebut merek nggak apa-apa ya, kalau untuk pembelajaran. Misalnya Indomie dengan mie sedap. Sama-sama mie, spesifikasi produknya pasti berbeda, sama-sama mie gorengnya. Mungkin ketebalan mie-nya berbeda, mungkin tingkat kekenyalannya berbeda, dan sebagainya. Nah, spesifikasi produk ini harus Anda tentukan di awal. Kenapa? Karena spesifikasi produk yang ingin Anda buat itu nanti akan sangat menentukan bahan baku apa yang mau dipakai dan proses apa yang mau dipakai. Sekali lagi,
spesifikasi produk itu harus ditentukan di awal. Industri Anda ingin membuat produk yang kayak apa? Sebab spesifikasi produk ini nanti yang menentukan bahan baku apa yang akan dipakai dan proses apa yang akan dipakai. Kan gitu. Misalnya nih, kalau karena saya dari bidang pangan, mungkin apa namanya, saya nanti akan memberikan banyak contohnya pada produk makanan. Misalnya kita mau bikin roti, ya kan? Nah, roti itu Anda mungkin sudah tahu tuh, roti itu ada orang-orang yang alergi dengan roti. Karena apa? Karena glutennya itu. Kalau dia makan gluten mungkin mules, mungkin mencret, mungkin gatelen, sehingga kemudian Anda mengenal yang namanya roti yang bebas gluten, kan gitu. Ya kan? Nah, ketika suatu pabrik itu memutuskan untuk membuat produk dengan kategori produk roti gluten free, berarti nanti dia akan menggunakan tepung terigu yang juga sudah gluten free, kan gitu. Ya kan? Sehingga sekali lagi spesifikasi produk sangat menentukan bahan yang apa yang akan dipakai. Tidak berhenti sampai di situ nanti. Kalau diruntut sampai bab ke belakang, bahan yang dipakai akan menentukan berapa harga bahan tersebut. Berapa harga bahan tersebut akan menentukan jual dari produk ketika dilakukan analisis ekonomi. Sehingga spesifikasi produk itu perlu ditentukan di awal. Nah, spesifikasi produk ini Anda bisa bisa menentukan berdasarkan survei, katakanlah. Nah, karena apa? Biasanya kalau kita menentukan spesifikasi produk itu kita bisa mengembangkan produk dari produk yang benar-benar baru atau memodifikasi produk dari produk yang sudah pasti laku di pasaran. Kalau mengembangkan produk yang benar-benar baru, misalnya kalau di industri pangan dulu Yakult begitu muncul, itu kan produk yang benar-benar baru itu pada waktu kemunculannya pertama. Karena dia yogurt juga bukan, meskipun sama-sama difermentasi, susu biasa juga bukan, jadi dia produk baru. Keuntungannya apa produk baru? Produk baru itu keuntungannya pesaingnya sedikit, kan gitu. Kalau Anda dari hasil hutan, Anda mau bikin kerajinan, produk yang benar-benar baru, yang benar-benar unik, pesaingnya sedikit. Tetapi juga ada tantangannya. Apa itu tantangannya? Tantangannya adalah nanti penetrasi pasarnya kita membutuhkan usaha yang lebih keras, ya kan, untuk mempromosikan produk kita. Karena mungkin orang lain, bayangkan ketika Yakult pertama kali muncul, orang belum tahu Yakult itu apa, kan gitu. Sehingga promosinya, edukasinya ke masyarakat itu membutuhkan effort yang lebih besar. Nah, bisa juga Anda menentukan spesifikasi produk itu, merancang produk itu dari produk yang sudah existing, tetapi Anda sedikit modifikasi. Contoh sederhananya, ketika pertama kali muncul Misdap itu sebenarnya modifikasi dari Indomie saja itu. Indomie sudah sangat berjaya dengan penjualan sekian miliar bungkus per tahun. Nah, mie sedap itu mengambil segmen dari produk dan pasar yang sudah sangat jelas, kan kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian dia mengembangkan mie dengan spesifikasi produknya sendiri, mungkin sedikit lebih tipis kayaknya kalau tidak salah, tapi juga tingkat kekenyalannya berbeda, harganya sedikit lebih murah. Nah, itu ternyata bisa mengambil banyak pangsa pasar dari Indomie. Nah, jadi
dalam menentukan produk ini kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan seperti itu. Nah, tetapi memang kalau kita mengembangkan produk baru itu banyak juga produk yang tidak sukses di pasaran. Kalau Anda amati, bahkan sekelas Indomie pun itu banyak produk yang dulu ada, sekarang variannya nggak ada, gitu kan? Nah, itu salah satu contoh bahwa pengembangan produk itu tidak selalu berhasil di pasaran. Nah, jadi pertama Anda perlu menspesifikasikan produk Anda. Bisa juga, misalnya gini, kalau di industri pangan lagi, bagaimana spesifikasi produk itu berpengaruh terhadap proses. Misalnya kita mau membuat coklat yang ada probiotiknya, ya kan? Anda mungkin kenal coklat yang biasa tuh, mau coklat yang kompon macam Silver Queen atau coklat yang Couverture kalau di Jogja macam punya coklat Monggo, itu kan coklat yang standar kira-kira. Kalau kita punya coklat yang standar, berarti prosesnya juga standar, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian kita ingin membuat coklat yang lebih sehat. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ditambah dengan probiotik, gitu misalnya. Prof. Trisha yang dari UGM itu sudah mencoba melakukannya. Nah, ketika kita ingin membuat coklat yang mengandung probiotik, ya kan? Berarti kita sudah tidak bisa atau perlu memodifikasi dari proses pembuatan coklat yang standar. Karena apa? Karena perlu ada tambahan tahapan proses untuk menambah probiotiknya. Nah, jadi di situ itu memberikan contoh bahwa spesifikasi produk ini nanti akan berpengaruh ke proses yang akan kita rancang di dalam pabrik kita. Ya. Atau mungkin Anda kalau di produk susu gitu misalnya di luar kehutanan, tapi ini contohnya banyak. Anda mengenal susu UHT, ada susu pasteurisasi, susu sterilisasi seperti itu. Secara proses antara sterilisasi, pasteurisasi dan sebagainya itu kan berbeda. Sehingga ketika kita menentukan kita sudah punya spek produk apa yang ingin kita buat, maka nanti prosesnya juga akan mengikuti. Oke. Nah, jadi pertama tentukan dulu spesifikasi produk yang mau dibuat. Oke. Nah, kemudian penentuan kapasitas pabrik. Penentuan kapasitas pabrik ini sangat penting untuk menjadi dasar rancangan-rancangan selanjutnya, termasuk nanti sampai ke analisis ekonomi. Nah, dalam penentuan kapasitas pabrik itu ada dua aspek yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hitung. Jadi menentukan kapasitas pabrik itu ada hitungannya. Dua aspek yang perlu kita pertimbangkan itu yang pertama adalah tingkat konsumsi dari produk sejenis yang sesuai dengan spesifikasi produk kita. Oke, sekali lagi. Aspek pertama yang perlu kita perhatikan dalam menentukan kapasitas adalah tingkat konsumsi dari produk yang akan kita buat, produk sejenis.
Nah, nanti akan kita diskusikan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan bahan baku. Jadi tingkat konsumsi dan ketersediaan bahan baku. Nanti ketersediaan bahan baku ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah bahan baku yang ada di sekitar kita, di region kita atau di negara kita itu cukup untuk memenuhi kapasitas pabrik kita atau tidak. Kira-kira nanti seperti itu. Nah, kita coba bahas satu persatu. Tingkat konsumsi. Nah, misalnya Anda ingin membuat produk roti-rotian dari pangan hasil hutan, gitu kira-kira. Nah, maka kemudian yang perlu kita perhitungkan adalah, atau pertama kali, data yang perlu dicari itu adalah data konsumsi roti dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2000 sampai tahun ini. Tingkat konsumsi roti bagaimana? Atau tingkat konsumsi mie bagaimana? Nah, sehingga ketika Anda sudah mempunyai data dari tahun 2000 katakanlah sampai tahun ini, Anda nanti akan mendapati yang namanya tren, ya kan? Misalnya tahun 2000 sekian juta ton, tahun 2002 sekian juta ton, 2004 sekian juta ton, dan seterusnya sampai tahun ini. Maka trennya bagaimana? Apakah trennya naik? Apakah trennya turun? Nah, kalau trennya turun, nah itu hati-hati itu. Berarti nanti suatu saat bisa jadi turun terus jadi nol. Kan gitu. Maka kita perlu memastikan bahwa tren konsumsi produk yang akan kita buat itu naik dari tahun ke tahun. Nah, sehingga dari tahun 2000 sampai tahun 2021 tadi apakah benar-benar trennya naik atau tidak. Nah, dalam penentuan kapasitas, tingkat konsumsi yang kita pakai itu bukan tingkat konsumsi tahun sekarang biasanya, tetapi mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Kenapa? Karena asumsinya kita saat ini sedang merancang pabriknya. Nah, pabrik kita benar-benar akan berdiri dan beroperasi katakanlah 2 atau 3 tahun lagi. Atau bahkan 4 tahun lagi. Nah, maka data yang dipakai adalah hasil forecasting atau hasil proyeksi berdasarkan tingkat konsumsi tahun 2000 sampai ke 2021. Ya kan? Misalnya Anda punya data tahun 2000 berturut-turut sampai ke tahun 2021. Maka kemudian secara sederhana Anda bisa menarik garis dengan Excel untuk trennya itu seperti apa, ya kan? Trennya seperti apa sehingga pada titik tahun 2024 itu tingkat konsumsinya kira-kira bakal berapa. Nah, itu adalah forecasting sederhana. Nah, kemudian setelah tahun 2024 itu kita sudah tahu angkanya, tingkat konsumsi katakanlah nasional roti tahun 2024 proyeksinya sekian, nanti kita bisa mengambil berapa persen dari tingkat konsumsi tersebut. Faktor-faktor untuk menghitung mengambil berapa persennya itu bisa banyak faktor. Pertama adalah segmentasi pasar. Roti kita ini roti biasa atau roti
roti gluten free gitu misalnya. Itu kan pangsa pasarnya berbeda. Kalau misalnya kita roti yang spesial, berarti kita perlu mencari data yang roti spesial itu tingkat konsumsinya seperti apa. Atau jumlah penderita atau jumlah konsumen yang kira-kira menginginkan roti spesial itu tadi, itu berapa persen. Itu yang pertama, segmen pasar. Bisa jadi juga yang menjadi faktor pertimbangan segmen pasarnya adalah tingkat ekonomi atau status sosial. Karena apa? Karena data tingkat konsumsi roti nasional itu kan dia tidak membedakan ini roti premium atau roti yang murahan. Nah, kalau Anda sudah menentukan kapasitas spesifikasi produk tertentu, misalnya nih, saya mau bikin roti yang premium, yang mahal, gitu. Maka berarti segmentasi pasar Anda atau mengambil persennya itu adalah berapa persen jumlah penduduk Indonesia ini yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Karena kalau Anda bikin roti yang mahal, kemudian itu tidak akan terbeli oleh yang menengah ke bawah, kira-kira seperti itu. Atau sebaliknya, kalau pangsa pasar kita menengah ke bawah, kemungkinan yang menengah ke atas tidak membeli. Kan ada dua kemungkinan tersebut. Nah, makanya kalau Anda cermati produk di supermarket, satu perusahaan itu seringkali mengeluarkan produk yang menyasar ke berbagai segmen pasar. Supaya apa? Supaya semua pangsa pasarnya itu dapat teraih, semua segmen pasarnya dapat teraih. Misalnya nih, ini yang paling gampang aja, susu. Kalau Anda cermati susu, itu ada susu untuk balita, susu untuk anak-anak, sampai susu untuk remaja, susu ibu hamil, susu ibu menyusui, susu manula, bahkan dulu sempat ada susu persiapan hamil, dulu pernah ada iklannya tuh. Kenapa? Supaya setiap segmen pasar itu dapat diambil ceruknya, kira-kira seperti itu. Padahal mungkin spek antar produknya itu perbedaannya hanya sedikit, tetapi si pabrik itu membuat yang berbagai macam spek untuk setiap segmen pasar. Itu salah satu strateginya. Nah, tetapi tentu saja kalau kita masih belajar merancang pabrik akan lebih baik kalau kita fokus pada satu produk dulu. Biasanya perusahaan yang sukses itu sering dimulai dari satu produk. Contohnya Pizza Hut. Dia fokus pada pizza dulu, meskipun nanti ada produk tambahannya. KFC fokus pada ayamnya. Kemudian Brownies Amanda, dia fokus pada satu produk. Dika Ambon, Lariso, fokus pada satu produk. Maka kemudian fokus pada satu produk, dia sukses, baru kemudian diversifikasi produk. Sebab kalau di awal-awal itu kita banyak produk, itu bisa jadi kita akan kehilangan fokus. Nah, kembali lagi ke kapasitas tadi. Setelah kita tahu tingkat konsumsi, kita tahu segmen pasar kita, kemudian yang perlu kita perhatikan juga, kita akan berencana untuk memasarkan produk kita kemana? Apakah seluruh Indonesia atau hanya pada provinsi tertentu saja? Nah, kalau misalnya kita hanya provinsi tertentu saja, maka region dari pemasaran itu juga perlu kita pertimbangkan dalam mengambil berapa persen dari tingkat konsumsi tersebut. Misalnya, penduduk kita mau fokusnya di Pulau Jawa Toktil.
Nah, ya kan? Katakanlah penduduk Pulau Jawa itu 100 juta. Nah, padahal datanya tadi adalah data seluruh Indonesia, tingkat konsumsinya 270 juta. Nah, berarti kan penduduk Jawa ini hanya 1/10/27-nya saja. Berarti itu Anda kurangi lagi dari tingkat konsumsi nasional. Kemudian karena kita pabrik baru, tentu kita tidak bisa mengambil market share yang semuanya. Setelah Anda kurangi segmen pasar Anda, setelah Anda kurangi lagi dengan regional pemasaran Anda, kemudian hasil akhirnya Anda mengambil berapa persennya. Misalnya mengambil tidak banyak dulu, 5%-nya. Maka nanti setelah dihitung, kita akan mendapatkan pabrik kita ini akan memproduksi berapa ton per tahun. Silakan Randu. Silakan, sudah raise hand. Ya Pak, nama saya Randu Pak Ilmu, mau tanya kalau misalnya kita punya sebuah produk baru dan itu produknya belum ada di pasaran gitu Pak. Itu kan kalau misalnya kita mungkin untuk produk lama kan bisa mencari datanya mungkin dari kompetitor gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya produk baru itu bagusnya gimana Pak? Baik, pertanyaan menarik. Terima kasih. Untuk produk baru, ini produk barunya perlu kita lihat tingkat kebaruannya seperti apa. Apakah benar-benar baru seperti Yakult misalnya, atau Pocari Sweat, minuman isotonik yang benar-benar baru, atau ada tingkat kebaruannya itu hanya modifikasi. Nah, kemudian kalau misalnya nih produknya itu benar-benar baru gitu, belum ada produk yang sejenis, maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan pendekatan produk yang paling mirip. Misalnya Yakult itu adalah susu fermentasi, kita bisa menggunakan data tingkat konsumsi yogurt. Kalau misalnya Pocari Sweat itu kan minuman isotonik, mungkin kita bisa mengambil data minuman ready to drink. Seperti itu. Jadi menggunakan data dari produk yang karakteristiknya paling dekat. Nah, tentu saja nanti akan ada perbedaan dalam mengambil market share berapa besar ketika kita merancang. Contohnya gini, misalnya si Yakult dengan yogurt tadi, dia kan produk yang berbeda sebenarnya. Yogurt hanya digunakan sebagai pendekatan. Maka mungkin Yakult di awal munculnya ketika pabrik pertama berdiri hanya mengambil katakanlah 1% dari tingkat konsumsi yogurt. Berbeda kasusnya apabila mie sedap ini muncul karena pendekatannya adalah Indomie misalnya. Nah, karena produknya ini sangat mirip, sangat dekat, maka ketika menentukan kapasitas pabrik, itu perhitungan market share-nya bisa lebih besar daripada 1%. Bisa langsung mengambil 10% atau 15% gitu misalnya. Jadi tergantung tingkat kedekatan produk kita dengan produk kompetitor, semakin dekat kita semakin berani untuk mengambil market share yang targetnya lebih tinggi. Kalau produk pembanding kita itu ya agak lumayan jauh, macam Yakult dengan yogurt tadi, mungkin kita di awal-awal ya jangan tinggi-tinggi dulu gitu. Supaya karena kalau misalnya pabrik industri namanya bisnis itu kan kadang-kadang bisa untung, kadang-kadang juga gagal kan gitu.
Sehingga kalau benar-benar baru, market share kita yang kita rancang ambilnya kecil dulu, kalaupun gagal, jadi resiko ruginya itu tidak terlalu besar. Kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya dalam menentukan kapasitas pabrik dan mencari data, itu gunakan produk yang karakteristiknya paling dekat. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain kalau mau bertanya, dipersilahkan juga sambil saya teruskan. Oke. Jadi kemudian kita tadi sudah bisa menentukan kapasitas pabrik yang akan kita rancang berdasarkan berdasarkan tingkat konsumsi. Nah, tetapi selain tingkat konsumsi, ada juga faktor yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita juga proyeksikan. Misalnya, belum misalnya, yaitu adalah ketersediaan bahan baku. Kenapa? Karena bahan baku ini yang sangat menentukan apakah pabrik kita bisa beroperasi secara berkelanjutan atau tidak. Jangan sampai kita tingkat konsumsinya tinggi, kemudian kita juga sudah merancang produksi yang lumayan tinggi kapasitasnya. Nah, ternyata karena kita lupa memproyeksikan bahan baku, ternyata bahan baku yang kita butuhkan untuk membuat produk kita itu dari tahun ke tahun dia terus menurun sampai pada titik hampir sulit untuk didapatkan bahan bakunya. Kalau bahan baku sulit didapatkan, apa yang terjadi? Ya pabrik kita tidak akan beroperasi. Lah kita mau ngolah apa? Kan gitu. Ya bisa ngolah dengan bahan baku yang lain, tetapi akhirnya resikonya spesifikasi produk kita kalau kita menggunakan bahan baku yang lain itu akan bergeser, tidak sama dengan rancangan awal. Nah, ini saya kasih contoh bahwa ketersediaan bahan baku ini sangat menentukan nasib dari perusahaan. Tahun 2019 kebetulan saya diminta Kementerian Perindustrian menjadi semacam asesor atau pemonef untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan kakao kementerian. Kemudian salah satu tugas saya adalah keliling ke pabrik-pabrik kakao dan coklat di beberapa daerah di Indonesia sampai ke Kendari dan sebagainya. Apa yang data yang kami dapatkan bahwa ternyata biji kakao yang bahan baku buat coklat itu sekarang trennya produksinya terus menurun. Nah, karena produksinya terus menurun, maka pabrik-pabrik pengolahan biji kakao ini akhirnya rebutan bahan baku. Ketika rebutan bahan baku, itu yang berperan adalah akhirnya kuat-kuatan modal antar perusahaan. Nah, yang tidak kuat modalnya, itu dia tidak mendapatkan bahan baku. Nah, kalau tidak mendapatkan bahan baku, apa yang terjadi? Pabriknya berhenti beroperasi. Ini benar-benar terjadi. Nah, ini yang menjadi urgensi kenapa kita perlu untuk melihat juga ketersediaan bahan baku. Sama seperti ketika kita memproyeksikan tingkat konsumsi, kita juga perlu memproyeksikan ketersediaan bahan baku. Maka kita perlu mencari data produksi bahan baku dari awal maksudnya dari tahun katakanlah tahun 2000 gitu sampai ke sekarang. Nah,
Bagaimana si bahan baku ini apakah stabil atau bahkan naik atau malah turun terus-menerus. Nah, kalau ketersediaan bahan bakunya itu turun, nah itu Anda perlu berhati-hati. Kalau stabil, ya oke lah. Kalau naik terus, ya itu juga oke, tentu saja. Tadi Anda sudah tahu spesifikasi produk yang Anda inginkan. Spesifikasi produk itu berarti Anda sudah tahu bahan-bahan apa yang mau dipakai. Nah, dari bahan yang akan dipakai itu, dicari datanya bagaimana ketersediaannya. Nah, nanti fungsinya apa? Ketika kita sudah mempunyai angka kapasitas pabrik sekian ton, maka di bab-bab selanjutnya itu Anda akan sudah tahu sekian ton produk itu harus dibuat dengan berapa ton bahan baku. Kan? Katakanlah kita bikin ceripeng singkong gitu. Ceripeng singkong itu saya ini ngarang angkanya, katakanlah 1 kilo ceripeng singkong itu dibuat dari 10 kilo singkong segar, katakanlah. Ya kan? Berarti kalau misalnya kapasitas pabrik Anda itu adalah 1 kilo ceripeng singkong, maka Anda membutuhkan bahan baku 10 kilo singkong segar. Data 10 kilo singkong segar itu berguna untuk memastikan bahwa di lapangan, di pasaran atau di sekitar kita itu ada produksi sejumlah minimal 10 kilo singkong segar. Jangan sampai di sekitar kita itu produksi singkongnya hanya 5 kilo. Padahal kita merancang pabriknya tadi berapa? 1 kilo ceripeng. Nah, kalau singkong segar yang tersedia di sekitar kita ini hanya 5 kilo saja, nah ini kalau diolah hanya menjadi setengah kilo, ya kan? Nah, maka apakah itu salah? Ya, ini bisa dikatakan salah, tetapi mungkin yang lebih tepat mengatakan adalah tidak efisien. Lawang bahan bakunya tersedia hanya untuk setengah kilo ceripeng, kalau kita membuat pabrik dengan kapasitas 1 kilo ceripeng. Salahnya di mana? Atau tidak efisiennya di mana? Tentu saja gap antara kenyataan yang kita olah dengan rancangan. Kenapa? Karena kita sekarang sudah kita berpikir terkait dengan perancangan pabrik atau industri, yang mana industri itu selalu berorientasi pada profit. Profit atau keuntungan itu pasti didapatkan karena efisiensi. Dalam artian, untuk mendapatkan profit, kita perlu untuk meminimalisir cost yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan, dan memaksimalkan income dari perusahaan. Nah, kalau kita merancang pabrik yang overload tadi, bukan overload, yang terlalu besar, padahal bahan bakunya cuma sedikit, nah kan sia-sia itu kapasitas kita. Padahal semakin besar kapasitas yang kita rancang, itu akan berpengaruh terhadap biaya investasi, berpengaruh terhadap biaya operasional, dan sebagainya. Nah, maka kemudian itu tidak efisien. Kalau tidak efisien, maka resikonya adalah semakin tidak efisien, semakin beresiko untuk rugi. Atau nanti kalau dihitung di analisis ekonomi, ROI-nya, return of investment-nya, itu bisa semakin lama kita
dapatkannya. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Cahyanto, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya Pak, selamat siang Pak. Saya Selamat Cahyanto siang. izin bertanya Pak. Nah ini tadi tentang yang membahas tentang ketersediaan bahan baku Pak. Bagaimana ya Pak kalau ketersediaan bahan bakunya itu yang tersedianya hanya musiman gitu Pak. Seperti tadi kan singkong, berarti kan tidak harus ada setiap hari gitu Pak, ataupun setiap bulannya gitu Pak. Nah itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, ini pertanyaan sangat menarik. Bagaimana kalau bahan baku yang kita gunakan itu adalah musiman? Nah, ini ketika bahan bakunya musiman, berarti proses produksi kita itu beresiko hanya musiman juga, mengikuti irama dari si bahan baku, gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti itu akan lebih baik kalau kita sejak awal sudah merancang diversifikasi produknya. Sehingga pabrik Anda dalam setahun itu terus beroperasi. Misalnya singkong ini mungkin yang lebih gampang mengilustrasikan ini aja, keripik buah supaya lebih gampang karena buah lebih banyak jenisnya dan musimnya lebih kelihatan, kira-kira seperti itu. Ada buah-buah musiman, kemudian kita juga ada pabrik keripik buah macam di Malang gitu kan. Maka sejak awal kita perlu tahu bahan baku kita itu musimnya bulan apa saja. Nah, di bulan yang lain ketika buah produk utama kita itu sedang tidak berbuah, maka kita perlu tahu data di bulan-bulan yang lain itu buah apa yang sedang berbuah, sedang musimnya. Sehingga rangkaian peralatan yang kita punya itu tetap bisa beroperasi dengan mengolah jenis buah yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga akan lebih baik memang satu rangkaian peralatan itu dapat digunakan untuk berbagai jenis produk. Kemudian akan lebih baik juga sebenarnya ketika kita menggunakan bahan baku yang tidak musiman atau tersedia sepanjang tahun. Itu secara bisnis, secara industri itu akan lebih aman dan tidak beresiko. Tetapi terpaksanya menggunakan yang musiman, maka kita memang perlu alternatif produk lain yang produk tersebut dapat diolah menggunakan peralatan yang kita punyai. Tetapi tentu saja ketika kita menentukan alternatif produk lain tersebut, kita juga sejak awal sudah menentukan ketersediaan bahan bakunya, speknya, spesifikasi produknya maksudnya, kemudian potensi pasarnya dan sebagainya. Bukan sekedar asal mesinnya beroperasi, kan gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita produk yang kedua ini kita menentukannya agak asal-asalan, tidak seserius produk pertama kita gitu misalnya. Resikonya adalah produk yang kedua ini meskipun bahan bakunya banyak, produknya tidak laku. Nah, kalau produk tidak laku berarti perusahaan tidak mendapatkan income. Kalau tidak mendapatkan income, secara efisiensi itu nanti tidak efisien karena cost yang dikeluarkan selama produksi terus berjalan, sementara kita tidak mendapatkan income kan gitu, jadi akan tidak efisien. Monggo Bu Ika jika mau menambahkan atau meluruskan, monggo loh kalau mau meluruskan. Jadi Pak, ini menarik yang tadi pertanyaan tentang keripik singkong itu loh Pak. Jadi kalau mungkin
apakah bisa ya Pak? Jadi kalau saya lihat kayak Kitela itu kan Pak, Kitela itu kan berbasis singkong gitu. Snack Kitela itu loh Pak. Iya, iya. Nah, itu mungkin siapa tadi yang tanya ya? Siapa tadi yang nanya ya, Nak? Cahyanto. Oh ya, Cahyanto. Nah, ya, oke. Mungkin Cahyanto, karena kan kalau yang namanya pabrik itu berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan metode. Jadi artinya kalau besok mau bikin pabrik keripik singkong itu jangan pabrik keripik singkong yang jual 1000-an. Tapi kalau bisa yang sudah menggunakan teknologi pengemasan dan juga metode, mungkin ada sedikit pengawetan makanannya ya Pak ya. Jadi dalam artian supaya produk itu bisa bertahan 6 bulan, 8 bulan seperti itu. Dan tadi benar kalau Pak Dimas mengatakan harus ada diversifikasi. Jadi pada saat panen singkong, kemudian membuat produk dan dia dipasarkan bertahan sampai 8 bulan. Nah, pada saat 5 bulan sudah nggak panen, bisa memproduksi mungkin produk yang lain, tapi masih menggunakan alat yang dipakai untuk memproduksi keripik singkong. Begitu kan Pak J? Ya. Jadi artinya produk itu tetap berjalan, tetap stay di pasaran, nanti sampai akhirnya dia kadaluarsa, kemudian mungkin ditarik lagi, tapi si Cahyanto bisa memproduksi diversifikasi atau produk yang lain yang alatnya masih menggunakan alat untuk memproduksi keripik singkong tadi. Itu aja Pak J. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi artinya Cahyanto jangan berpedoman kalau merancang pabrik itu harus stay di satu produk, tetapi kalau bisa ada diversifikasi produk, alatnya saja yang satu, tapi bisa untuk beberapa produk gitu loh maksudnya. Sehingga setiap tahun kamu bisa memproduksi atau pabrik kamu bisa berjalan, tidak ada PHK istilahnya seperti itu. Gitu saja Pak Dimas tambahan dari saya. Matur nuwun Bu Ika untuk tambahannya. Jadi memang seperti itu. Ya, tadi Bu Ika juga sudah menyinggung teknologi. Mungkin juga ada sedikit tambahan, bisa jadi juga singkongnya sebelum diolah dikeringkan dulu, itu memungkinkan, sehingga kemudian ketika panen raya itu kita mendapatkan singkong kering disimpan di gudang bahan baku, nah kemudian prosesnya bergiliran, itu juga memungkinkan. Jadi banyak alternatif yang dapat kita lakukan. Yang penting adalah sejak awal semuanya dirancang dan direncanakan. Kira-kira seperti itu Mas Cahyanto. Kenapa? Sebab hal-hal yang sudah kita rancang dan kita rencanakan sebaik mungkin itu saja di lapangan kadang-kadang meleset, ya kan? Nah, apalagi kalau sesuatu itu apalagi terkait dengan industri itu tidak dirancang sejak awal dengan baik. Nah, itu potensinya untuk gagal itu semakin besar. Jadi perancangan dan perencanaan ini tujuan utamanya adalah untuk memperbesar peluang keberhasilan dari industri yang kita rancang. Itu. Nah, kalau kita berbicara soal agroindustri, sebenarnya di agroindustri itu kan lingkupnya lebih luas, tidak hanya pada aspek pengolahannya. Ada agroindustri yang sekalian untuk membudidayakannya. Tetapi tentu saja tipikal agroindustri yang seperti itu punya lahan budidaya termasuk pengolahannya, berarti itu modalnya juga sangat besar kalau seperti itu. Nah, kalau ada pabrik yang pabrik yang mempunyai lahan lahan budidaya bahan baku, termasuk juga proses pengolahannya, itu seringkali menerapkan apa itu yang disebut dengan kebun ideal. Kebun ideal itu dirancang penanamannya, satu kebun yang luas itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kalau di perkebunan teh namanya afdeling gitulah. Itu kayaknya dari bahasa Belanda. Sehingga panen ketika menanam
antar lahan itu dibikin bergantian. Jadi tidak semua lahan langsung ditanami, tetapi bergantian. Supaya apa? Supaya panennya juga bergantian. Nah, ketika yang sini panen, diolah, yang sana masih menunggu beberapa hari, katakanlah beberapa waktu untuk panen. Kemudian hari selanjutnya panen ini, yang ini mulai tumbuh lagi, yang ini diolah. Begitu terus sehingga kemudian 1 tahun itu dia dapat terus berproduksi. Jadi kalau kita bicara soal agroindustri yang lingkupnya lebih luas daripada perancangan pabrik, kita tidak hanya bisa mengatur perencanaan produksi di pabriknya, tetapi bisa sekaligus mengatur perencanaan dari ketersediaan bahan baku. Kalau bahan baku itu kita produksi sendiri. Dengan cara apa? Itu tadi, kita merencanakan kebun yang ideal. Disebut kebun ideal biasanya. Ideal itu dalam artian dia ideal untuk mensuplai bahan baku di industri yang kita miliki juga. Jadi ini dipanen, diolah, yaitu mungkin perkebunan-perkebunan besar macam perkebunan teh, perkebunan sawit, biasanya menerapkan hal yang seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, teh, sawit, dan sebagainya itu kan tidak musiman, makanya dia lebih kompetitif memang. Nah, oke. Nah, jadi dalam penentuan kapasitas pabrik, 1, tingkat konsumsinya kita perhatikan, 2, ketersediaan bahan bakunya kita perhatikan juga. Nah, kalau misalnya nih, ini misalnya kayak kasus biji kakao tadi, itu atau kemudian Anda merancang dari pabrik Anda temui bahwa kebutuhan, ini ngasal saja contohnya, kebutuhan singkong Anda untuk membuat produk adalah 10 ton per bulan katakanlah. Nah, ternyata di daerah Anda atau di region Anda yang bisa Anda jangkau atau nasional, itu tersedianya juga ya mungkin lebih sedikit di atas 10 ton, katakanlah 15 ton. Dalam kondisi seperti itu, meskipun ketersediaan bahan baku itu lebih tinggi dibandingkan kapasitas pabrik Anda, jangan lupa bahwa Anda juga punya kompetitor dalam peraihan bahan baku. Sebab yang membutuhkan singkong itu bukan hanya industri Anda sendiri. Misalnya nih, produksi singkong tidak ada masalah. Katakanlah stabil terus di 15 ton per tahun gitu. Ini saya ngasal aja. Sementara menurut rancangan pabrik Anda membutuhkan 10 ton per tahun. Oke, saya membutuhkan 10 ton. Menurut data singkong diproduksi 15 ton. Berarti di lapangan saya artinya bahan baku saya masih di bawah produksi nasional katakanlah. Tetapi kita bisa mengevaluasi selisih antara yang kita butuhkan dengan ketersediaan bahan baku itu kan sangat kecil. Ya kan? Padahal yang membutuhkan singkong itu bukan hanya industri kita, sekali lagi. Ada industri-industri lain yang berebut singkong. Nah, dalam konteks seperti itu, maka Anda patut berhati-hati kalau tetap mempertahankan kapasitas pabriknya 10 ton per bulan, katakanlah. Karena ketika rebutan bahan baku, kebetulan kita kalah modal atau kalah pendekatan dengan petani, kalah pendekatan dengan tengkulak, kita bisa beresiko tidak mendapatkan bahan baku. Nah, apalagi kalau kapasitas pabrik kita lebih tinggi daripada ketersediaan bahan baku, ya udah wassalam kalau seperti itu kan. Nah, jadi kedua aspek ini kalau kita merancang pabrik yang skala industri besar itu harus diperhatikan.
Kemudian, oh maaf, sebentar, saya ada telepon dari kantor, sebentar ya. Oke. Anak-anak, ayo silakan Timotius, Alfredo, Widi, Andi, Ria Rizky, Riko, silakan bertanya, dimanfaatkan. Ini mungkin Pak Dimas nanti akan membuatkan ya slide yang bisa kalian baca. Tapi sebelumnya kalian bisa bertanya. Bertanya yang berhubungan dengan usaha kalian. Kalau seumpamanya Pak Dimas menceritakan tentang produk pangan, nah kalian yang berada di mungkin kopi atau ada yang fashion, ada yang jam tangan, silahkan kalian bertanya. Ya, oke. Mau Pak Dimas sudah ada? Ya sudah. Monggo Pak, lanjut Pak. Oke. Nah, oke. Baik, tadi dari Bu Ika sudah menyampaikan kalau ada pertanyaan lain terkait produk non-pangan, dipersilakan saja. Mungkin kita bisa diskusikan. Meskipun background industri yang banyak saya pelajari itu di industri pangan, seperti itu. Nah, kemudian mungkin beberapa atau sudut pandang yang saya sampaikan di sini adalah memang sudut pandang lebih ke industri. Sehingga kalau ini nanti aplikasinya untuk UKM, itu dalam ketersediaan bahan baku biasanya relatif aman. Karena apa? Karena kalau untuk UKM, biasanya kebutuhan bahan baku itu tidak terlalu besar. Nah, karena tidak terlalu besar, mungkin bahkan satu supplier atau katakanlah di pasar gitu mungkin masih bisa kita dapatkan seperti itu. Tetapi tentu saja pola pikir industri ini tetap harus kita adopsi meskipun di skala UKM. Supaya apa? Supaya si industri itu dia bisa besar karena dia sudah mempunyai pola pikir dan jalan yang sudah terarah, kira-kira seperti itu kan. Nah, UKM ini meskipun skalanya lebih kecil, tetapi pola pikir dan jalan yang ditempuh oleh industri besar itu perlu kita adopsi. Supaya apa? Supaya kalau UKM-nya ini membesar, itu tidak sudah siap dengan kapasitas yang lebih besar. Sistemnya itu sudah siap seperti itu. Jangan sampai kita UKM kemudian membesar, kita sistemnya nggak siap, nanti akan banyak masalah terjadi. Mungkin kalau Anda ingat Zoom di awal-awal ketika pandemi, Zoom awal-awal itu kan dia tiba-tiba besar si Zoom ini. Dia awalnya aplikasi sederhana yang langganan nggak banyak, begitu pandemi semua orang pakai Zoom, pelanggan Zoom meningkat drastis. Apa yang terjadi? Zoom banyak masalah, kan kira-kira seperti itu. Itu hanya ilustrasi saja bahwa kalau di awal itu kita UKM itu belum menyiapkan sistemnya untuk menjadi besar, bisa jadi kalau semakin membesar itu fondasi sistemnya kurang kuat dan itu beresiko untuk bermasalah, kira-kira seperti itu. Nah, penentuan kapasitas pabrik saya kira kita cukupkan, kemudian penentuan lokasi pabrik. Nah, dalam penentuan lokasi pabrik, ini bisa kita mempertimbangkan banyak faktor. Karena kita lokasi, karena kita adalah industri, yang industri itu juga terkait dengan bisnis, terkait dengan cost yang harus dikeluarkan, tapi juga terkait dengan pajak, sehingga terkait dengan regulasi pemerintah di mana lokasi pabrik berdiri, maka banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan lokasi pabrik. Bisa jadi salah satu
atau bukan bisa jadi, salah satu faktor yang menentukan di mana lokasi pabrik kita itu berdiri, salah satunya adalah ketersediaan bahan baku. Nah, kalau industri agro memang biasanya bahan baku itu berada di desa, bahkan mungkin di pedalaman. Ya kan? Kalau misalnya industri sawit ini, contohnya industri sawit, dia berarti berada di hutan-hutan sawit di katakanlah Sumatera atau Kalimantan gitu. Yang untuk ke kota saja butuh katakanlah 8 jam. Nah, itu kan jauh sekali. Nah, dalam penentuan lokasi pabrik ini, salah satu faktor yang kita pertimbangkan adalah kedekatannya dengan bahan baku. Itu juga yang kemudian industri sawit itu berada di tengah-tengah perkebunan sawit. Supaya apa? Supaya dekat dengan bahan baku. Nah, mungkin juga pabrik santan kara gitu. Itu kayaknya kalau tidak salah pabriknya berada di Karimun Jawa, di perkebunan kelapa, kira-kira seperti itu. Kenapa? Supaya dekat dengan bahan baku. Karena apa? Seringkali transportasi bahan baku itu sangat mahal. Maka daripada pabrik itu jauh dari bahan baku dan ongkos transportasi bahan baku dari kebun ke pabrik itu mahal, maka pabriknya yang ngalahi dekat ke bahan baku. Apakah memungkinkan pabriknya itu jauh dari bahan baku? Memungkinkan. Sepanjang apa? Sepanjang kita tinggal membandingkan saja kos antara transportasi bahan baku dan transportasi bahan jadi itu lebih efisien yang mana? Lebih murah yang mana? Kalau misalnya industri kita itu berada di bahan baku, berada di dekat bahan baku, di pedalaman, berarti ketika sudah menjadi produk, produk itu pun akan diantar ke konsumen yang rata-rata berada di kota, kan gitu. Atau berada di pemukiman, yang mana itu jauh dari perkebunan. Itu juga membutuhkan transport. Tadi kalau pabriknya berada di lokasi perkebunan, berarti kita tidak perlu transport bahan baku, tetapi perlu transport produk dari lokasi pabrik ke area pemasaran. Sebaliknya, lokasi pabrik bisa di area pemukiman atau di perkotaan, macam pabrik-pabrik yang ada di mana itu, Tangerang, Bekasi, itu kan di area perkotaan, bukan di kebun gitu kan. Maka pabrik yang seperti itu secara transportasi ke konsumennya lebih dekat, tetapi mungkin transportasi dari bahan baku ke pabrik itu lebih jauh. Karena si pabriknya lebih dekat ke konsumen dibandingkan lebih dekat ke kebun. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan adalah kira-kira biaya transportasi bahan baku dan biaya transportasi produk itu lebih murah yang mana? Lebih efisien yang mana? Kalau misalnya transportasi bahan baku itu mahal, sedangkan transportasi ketika bahan baku yang produk pertanian itu kan bulky gitu ya, bulky itu rowo, menempati ruang yang gede, padahal masih perlu dikupas, perlu dibersihkan dan sebagainya. Ketika menjadi produk, produknya hanya sedikit. Nah, dalam kondisi seperti itu, berarti transportasi bahan baku kalau dipaksakan pabrik kita di kota, itu bakal jauh lebih mahal. Tetapi kalau pabrik kita berada di lokasi bahan baku,
kita nanti transportnya tinggal transport produk yang relatif lebih kecil. Maka kemudian transportasinya lebih murah. Nah, maka dalam kondisi seperti itu pabriknya sebaiknya mendekati bahan mendekati bahan baku. Nah, kalau sebaliknya, tapi jarang sih sebaliknya. Jadi biasanya bahan baku ini yang paling menentukan. Karena misalnya pabrik-pabrik yang ada di Bekasi dan sebagainya itu bahan bakunya juga bukan bahan baku mentahan dari kebun, biasanya sudah olahan dari pabrik lain, kan? Jadi bahan setengah jadi, kira-kira seperti itu. Yang bahan bakunya itu tipikalnya didapatkan dari skema B2B, business to business. Jadi di sana ada Bugasari tepung terigu, kemudian ada pabrik sari roti. Nah, sari roti itu ya dengan Bugasari relatif lebih dekat kan gitu. Sehingga si sari roti tidak perlu sampai ke perkebunan gandum, katakanlah kira-kira seperti itu. Artinya ketersediaan bahan baku ini menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian yang kedua, faktor yang perlu kita perhatikan adalah ketersediaan air dan energi. Nah, kalau energi tentu saja bagaimana apakah listrik sudah masuk atau belum, apakah bahan bakar mudah didapatkan atau tidak, dan sebagainya. Jangan sampai pabrik kita sudah berdiri ternyata energinya tidak ada. Ya, pabrik kita tidak bisa beroperasi, kira-kira seperti itu. Ya kan? Termasuk airnya juga. Nah, dalam air ini tergantung dari jenis industrinya. Ada industri-industri yang air ini menjadi salah satu ingredient utamanya. Misalnya produk-produk minuman kan gitu. Ready to drink macam Sosro, kemudian Sprite gitu. Itu kan bahan utamanya adalah air. Nah, kemudian ada juga industri yang air itu sebagai bahan pembantu dalam proses produksi. Misalnya untuk pengadonan kue seperti itu atau roti. Proses adonannya membutuhkan air tetapi jumlahnya itu mungkin tidak sebanyak minuman, produk minuman. Kadang-kadang juga air ini tidak dilibatkan dalam proses produksi. Misalnya apa? Misalnya industri teh, daun teh kering. Industri daun teh kering itu hampir tidak menggunakan air, kecuali proses fermentasinya itu pun hanya menggunakan air sebagai pelembab ruangan, supaya ruangannya lebih lembab, sehingga kemudian proses oksidasi enzimatisnya bisa berjalan dengan baik. Tetapi dia tidak ada proses pencucian, tidak ada proses pengadonan, perebusan atau perendaman di dalam air untuk industri bubuk teh, tidak ada seperti itu. Nah, tergantung dari jenis industri kita, maka kita perlu memastikan air yang ada di lokasi pabrik itu memenuhi enggak untuk kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mau membuat minuman ready to drink, berarti minuman botolan itu berarti airnya kan dominan itu. Kalau airnya dominan, dalam artian produk kita itu membutuhkan banyak sekali air, kita perlu memastikan ketersediaan air tanahnya yang di bawah itu banyak dan cukup dan bersih. Karena apa? Nanti akan ada regulasi yang berbeda untuk industri-industri yang membutuhkan air banyak seperti itu. Kita tidak boleh mengambil air permukaan, tetapi mengambilnya adalah air tanah menggunakan
macam sumur artesis gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya industri besar itu menggunakan air tanah, nah nanti bisa jadi rumah tangga dan petani tidak mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari karena airnya kesedot oleh industri. Maka tipikal-tipikal industri seperti itu ada regulasinya, dia harus mengambil airnya dari air tanah dengan sumur artesis dengan kedalaman minimal tertentu. Nah, maka sekali lagi kita perlu mempertimbangkan ketersediaan air tergantung dari jenis pabrik yang akan kita dirikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian faktor yang lain adalah potensi pasar dan pemasaran. Nah, memang akan sangat ideal apabila pabrik kita ya dekat dengan bahan baku, ya dekat dengan pasar, kan gitu. Tetapi kan kadang-kadang ini juga tidak banyak ditemui kondisi seperti ini. Maka kemudian potensi pasarnya itu perlu kita identifikasi dan menjadi salah satu faktor yang kita pertimbangkan dalam menentukan lokasi pabrik. Nah, kalau pabrik-pabrik tipikal contohnya apa ya? Contohnya Indomie seperti itu. Nah, itu di tengah kota nggak apa-apa. Dekat dengan pasar nggak masalah. Di Semarang ada, di Purwakarta ada. Karena apa? Karena bahan bakunya dia dari hasil industri lain. Dia tidak perlu cari yang di kebun. Kemudian dia bisa mendekati ke potensi pasarnya. Nah, potensi pasarnya tentu saja tidak harus kemudian di tengah kota yang benar-benar kota. Misalnya di Semarang itu tidak harus di Semarang kotanya, tetapi bisa di pinggirannya. Karena apa? Karena nanti akan terkait dengan harga tanah, biaya investasi dan sebagainya. Mungkin juga terkait dengan kalau Anda pernah mendengar aspek lingkungannya, AMDAL misalnya. Nah, itu nanti kaitannya ke sana. Jadi tidak harus benar-benar di tengah pasarnya atau di tengah kotanya, bisa sedikit pinggirannya, tetapi tetap dekat dengan kota. Nah, dulu di Jogja itu pernah ada semacam rebutan, bukan rebutan. Anda mungkin tahu kalau di Jogja ini pabrik pertama dari susu SGM itu yang di Jamuju itu. Di Mujamuju, di dekat SMA 8 itu. Dulu kan sana pinggiran kota juga sebenarnya kan. Nah, tapi karena kemudian kota Jogja berkembang, di sana menjadi tengah kota. Nah, kemudian ketika SGM ini mau ekspansi, memperluas pabriknya dan sebagainya, karena sudah tidak mungkin di sana diperluas, karena sudah menjadi kota, itu pernah terjadi rebutan dalam tanda kutip antara kalau tidak salah Klaten dan Gunung Kidul. Begitu mendengar SGM mau ekspansi, maka kedua daerah tersebut berlomba-lomba untuk menjadi lokasi pabrik SGM. Kenapa suatu daerah itu berlomba-lomba supaya menjadi lokasi pabrik? Karena tentu saja kaitannya dengan supaya ekonominya dapat lebih berputar. Karena pabrik tersebut biasanya akan memberikan dampak ekonomi ke daerah tersebut, bisa jadi menyerap tenaga kerja, bisa jadi daerah di sekitar pabrik berdiri kos-kosan, warung, dan sebagainya. Nah, tapi kemudian setelah banyak pertimbangan, akhirnya seperti yang kita tahu sekarang, SGM atau Sariusada itu berdirinya di Kemudu, di Klaten, seperti itu. Nah, mungkin perkiraan saya sebagai orang luar gitu atau yang mendengar berita ini,
Ya itu rebutannya sudah zaman dulu, tapi saya tahunya baru sekarang. Salah satu faktornya mungkin adalah yang apa itu namanya akses transportasinya. Kita bisa bayangkan antara Gunung Kidul dengan yang Kemudo yang sekarang menjadi lokasi itu. Tentu secara jalan, apalagi Gunung Kidul zaman dulu, gitu kan tidak mudah itu akses transportasinya. Nah, maka akses transportasi dan komunikasi itu menjadi faktor untuk penentuan lokasi pabrik. Nah, bisa juga upah minimum regionalnya itu juga menjadi faktor yang penting. Karena apa? Upah minimum regional itu berarti nanti akan berdampak pada biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menggaji karyawan. Semakin tinggi, maka kos yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan semakin besar. Maka kita mau milih provinsi mana, Jawa Tengah di Klaten, Klaten di Jawa Tengah, atau Gunung Kidul di DIY, itu bisa menjadi faktor untuk menentukan lokasi pabrik. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia juga bisa menjadi faktor penentu lokasi pabrik. Regulasi, pajak, izin usaha bisa jadi faktor penentu juga. Nah, Pak, itu ada yang bertanya di... Oh, ada. Oh, di saya tidak kelihatan. Oh, di kolom chat ya? Oh, ya. Oke. Oke. Baik, dari Rani terkait air. Baik, ini akan saya jawab sebentar lagi. Saya selesaikan dulu yang ini supaya yang ada di benak saya tidak terlewatkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti saya tanggapi setelah ini. Nah, dari berbagai faktor ketersediaan bahan baku, ketersediaan air, upah minimum regional, akses transportasi, dan sebagainya, dalam menentukan lokasi pabrik, itu biasanya kita akan membandingkan beberapa calon lokasi, gitu kan? Misalnya tadi kita membandingkan antara Klaten dengan Gunung Kidul. Nah, ketika pabrik mau memilih salah satu di antaranya, mereka akan membandingkan berbagai faktor, banyak faktor misalnya yang ada di slide ini. Ketika membandingkan, itu tidak kemudian masing-masing faktor dihitung sebagai mempunyai bobot yang sama. Misalnya, upah minimum regional sama dengan akses transportasi gitu. Bisa jadi pembobotannya berbeda. Kenapa? Karena tingkat kepentingannya berbeda. Contohnya, tadi ketersediaan air juga menjadi salah satu faktor. Tetapi ketika kita bicara soal ketersediaan air, itu kan tergantung industrinya. Apakah tipikal industri yang sangat butuh air, atau air itu hanya sebagai bahan pembantu produksi, atau bahkan tidak digunakan untuk produksi sama sekali. Tingkat kepentingan air di setiap jenis pabrik kita itu kan bisa berbeda. Maka kalau misalnya industri kita itu sangat membutuhkan air yang sangat banyak, macam teh botol sosro, maka bobot ketersediaan air ini dalam menentukan lokasi pabrik lebih besar daripada yang lain. Mungkin upah minimum regionalnya, ketersediaan airnya dikasih bobot 3, upah minimum regionalnya dikasih bobot 1 gitu misalnya. Kenapa? Nah, contohnya Sosro mau ke daerah
yang upah minimum regionalnya sangat rendah. Tetapi di sana nggak ada airnya, ya kan sama saja, nggak bisa beroperasi. Maka setiap faktor itu bisa diberi pembobotan. Mana yang lebih penting, yang mana yang lebih diprioritaskan, itu diberi bobot yang lebih tinggi, sehingga ketika menilai suatu pabrik, suatu lokasi, membandingkan antar lokasi, kemudian masing-masing faktor dinilai, jumlah yang lebih besar nanti itu yang akan menjadi lokasi pabrik kita. Jadi nilai yang kita beri dikalikan bobotnya berapa untuk setiap faktor, kemudian dari semua faktor itu dijumlahkan. Nah, kalau kemudian kita membandingkan dua lokasi dan kita mendapatkan masing-masing sudah dijumlahkan, jumlah yang lebih besar itulah yang akan menjadi lokasi pabrik kita. Nah, kalau tadi di Sosro ketersediaan air itu mungkin nilainya atau bobotnya 3, karena dia sangat penting. Nah, bisa jadi di industri lain nilai ketersediaan air ini bisa cuma 2 gitu misalnya. Dia penting tetapi tidak sekritikal kalau di industri minuman ready to drink. Maka ketersediaan air ini misalnya di industri roti gitu mungkin hanya bobotnya 2. Nah, kalau industri sawit mungkin yang lebih tinggi bobotnya ketersediaan bahan baku gitu misalnya. Maka ketersediaan bahan baku ini yang nilai pembobotannya paling tinggi. Jadi dalam menentukan alokasi ini setiap faktor pembobotannya berbeda-beda tergantung dari tingkat kepentingan faktor tersebut di industri kita. Dan setiap industri itu bisa memberikan pembobotan yang berbeda-beda. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, saya akan ke pertanyaannya siapa ini, Mbak Mira. Rani, Mira. Dalam proses produksi yang berkaitan dengan ketersediaan air untuk proses mencuci, proses pengolahan produk jamu, proses pencucian, proses pengolahan produk jamu, seperti apa cara yang tepat untuk air yang sudah terbuang di dalam proses jamu atau air kotornya agar tetap tidak mengganggu kelestarian air dalam tanah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini nanti akan cocok sebenarnya di materi sanitasi dan kemudian pengelolaan limbah, tetapi akan saya sedikit singgung di sini bahwa memang kalau misalnya karena kita makanan, kita hasil pertanian dan itu adalah senyawa-senyawa organik, bisa jadi air yang kita gunakan untuk proses pembersihan, kalau langsung dibuang ke ke alam, akan bisa mencemari lingkungan. Kira-kira seperti itu. Maka bagaimana caranya supaya tidak mencemari lingkungan? Kita perlu untuk mempunyai yang namanya IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Pengelolaan atau pengolahan air limbah. Jadi air limbah bekas bekas pencucian atau bekas pemrosesan itu dikumpulkan dulu di dalam satu bak besar seperti itu. Kemudian bak besar setelah dikumpulkan kemudian bahan-bahan yang tidak larut di air itu diendapkan dulu. Nah, kemudian setelah itu suspensinya dibuat vlog gitu supaya lebih besar ukurannya, vlognya kemudian bisa mengendap juga dan seterusnya sehingga kemudian ketika pH kemudian
beberapa indikatornya apa BOD dan COD, biological, saya lupa kepanjangannya, dan chemical OD-nya itu saya agak lupa apa. Itu ketika dibuang, setelah itu memenuhi standar batas atas, maka kemudian itu menjadi indikator bahwa air bekas tadi sudah siap untuk dibuang ke lingkungan. Ketika dibuang di lingkungan, air tersebut sudah tidak akan mencemari lingkungan. Oke. Jadi pertanyaan ini pada prinsipnya adalah sebelum air itu dibuang ke lingkungan, supaya tidak mengganggu, maka perlu melewati proses di dalam instalasi pengelolaan air limbah. Nah, nanti secara detail akan saya sampaikan ketika pertemuan mendatang terkait dengan sanitasi dan pengelolaan limbah. Seperti itu. Baik, waktu kita kira-kira tinggal 15 menit. Saya ke slide selanjutnya. Saya menyiapkan 10 slide, tapi kayaknya tidak selesai juga ini. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi. Oh, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Nah, ini terima kasih Bu Ika untuk tambahan informasinya BOD, biological oxygen demand. Iya, betul. Ya, oksigen karena kaitannya dengan oksigen yang terlarut di dalam air limbah seperti itu. Dan COD merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Nah, baik, terima kasih Bu Ika untuk tambahan informasinya. Jadi BOD dan COD itu ada standarnya. Sehingga kemudian kalau air limbah kita sudah sesuai dengan memenuhi standar dari nilai BOD dan COD yang telah ditetapkan, seperti itu, nah nanti itu indikator bahwa air kita siap dibuang ke lingkungan, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut ke seleksi proses, dan setelah ini apa sih? Seleksi proses, seleksi bahan baku. Oke, baik. Saya akan membahas 10 menit akhir ini kira-kira seleksi proses dan seleksi bahan baku. Nah, di awal kita tadi sudah menentukan spesifikasi dari produk kita, ya kan? Spesifikasi dari produk kita. Kemudian spesifikasi produk itu tadi saya sampaikan sangat terkait dengan desain proses dan juga bahan baku yang kita butuhkan untuk memproduksi produk agar speknya sesuai yang kita rancang. Di literatur atau di industri, satu proses itu mungkin mempunyai banyak metode. Ya kan? Misalnya nih, pengeringan. Pengeringan Anda mengenal yang namanya sun drying, menggunakan tenaga matahari. Ada yang namanya freeze drying. Ada yang namanya spray drying, ya kan? Kemudian ada yang menggunakan macam conveyor itu FBD, bed drying. F-nya fluid kalau nggak salah. Jadi mengalir di atas conveyor atau kayak bed gitu, kemudian pengeringan gitu kan. Jadi metode pengeringan itu banyak. Atau kalau industri Anda ada proses penggorengan metodenya juga banyak. Ada penggorengan deep frying, misalnya dengan wajan biasa, minyaknya banyak, gitu kan. Ada penggorengan dengan metode vacuum frying,
Kemudian kalau Anda pergi ke toko alat masak gitu, Anda menemukan yang namanya alat air fryer atau penggorengan tanpa minyak. Ya kan? Nah, satu penggorengan, tahapan proses penggorengan itu pilihan cara prosesnya atau alat yang digunakan itu bisa banyak pilihan. Sehingga ketika kita sudah tahu spesifikasi produk kita di awal, kita bisa menyesuaikan proses mana yang akan kita pilih berdasarkan yang tersedia di peralatan yang tersedia di pasaran. Kan gitu. Misalnya kita mau spek kita adalah bubuk susu gitu. Ya tentu saja secara teori, kemudian secara ketercapaian kadar air minimal untuk membuat susu bubuk, kita tidak menggunakan pengeringan tenaga matahari, ya kan, untuk mengeringkan susu, tetapi menggunakan spray dryer, kan gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah punya spesifikasi produk, kemudian untuk bisa mencapai spek tersebut, kita perlu memilih proses yang tepat. Dan nanti juga bahan baku yang tepat. Sehingga dari proses-proses yang tersedia di literatur atau di peralatan yang ada di pasar, kita perlu mempertimbangkan banyak faktor untuk memilih mana yang paling tepat. Di dalam industri, faktor yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah aspek teknisnya. Seperti tadi, mengeringkan susu bubuk, kita membandingkan pengeringan tenaga matahari dengan pengeringan spray dryer, kan gitu. Secara teknis, maka pengeringan spray dryer ini jauh lebih cocok dibanding pengeringan tenaga matahari, kan gitu. Atau misalnya kita mau menggoreng keripik buah macam keripik apel di Malang itu, ya kan? Secara teknis menggoreng dengan deep frying wajan biasa dengan vakum frying tentu lebih bisa menghasilkan produk yang kering dan renyah. Untuk produk buah adalah yang vakum frying, kan gitu. Karena buah kadar airnya banyak, begitu dipanasi menguap, kemudian uapnya itu diambil si vakum gitu kan. Jadi aspek teknis bisa menjadi salah satu faktor dalam menentukan proses dan alat mana yang kita pilih. Yang kedua, faktor yang dapat kita pertimbangkan adalah faktor biaya pembelian dan juga perawatan, cost-nya. Jadi kalau misalnya ada dua proses sama persis, dua proses yang berbeda, ternyata bisa menghasilkan produk yang sama persis, maka tentu kita bisa mempertimbangkan dari aspek harganya. Mana yang lebih mudah perawatannya juga. Ya kan? Jadi ada beberapa faktor yang dapat kita pertimbangkan untuk memilih proses. Nah, kemudian yang terakhir adalah seleksi bahan baku. Mungkin 5 menit terakhir kita akan membahas seleksi bahan baku. Secara umum,
kualitas bahan baku ini sangat terkait erat dengan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, bahan baku ini kan di pasar juga tersedia banyak pilihan. Misalnya nih, kita mau bikin wedang jahe, ya kan? Nah, wedang jahe ini dia bisa jahenya sendiri sebagai bahan baku bikin wedang jahe, itu ada banyak pilihan jahe yang bisa kita gunakan. Ada mungkin kalau yang cukup lazim kita dengar itu ada jahe emprit yang kecil-kecil tapi pedas. Ada juga yang jahe gajah, dia lebih gede-gede, tapi malah tidak sepedas jahe emprit. Kemudian mungkin ada lagi jahe merah, dan sebagainya. Nah, sekarang Anda sudah mempunyai spesifikasi produk yang Anda harapkan seperti apa. Maka kemudian Anda bisa memilih jahe mana yang akan Anda pakai. Faktor yang bisa dipertimbangkan antara lain aspek kualitasnya. Kualitas di sini dalam artian minuman kita ini mau sepedes dan sehangat apa. Misalnya ini, misalnya. Nah, maka karena kita pengen yang pedas gitu misalnya, maka kita menggunakan jahe yang jahe emprit gitu misalnya. Karena secara kualitasnya si jahe emprit ini memang lebih pedas daripada jahe gajah. Kenapa? Karena kandungannya berbeda, minyak atsirinya berbeda dan sebagainya. Nah, kemudian selain aspek teknisnya, seperti seleksi proses tadi, aspek harganya juga bisa kita pertimbangkan. Antar jahe itu mana yang lebih murah. Kalau misalnya jahe kita nggak pengen minuman jahe yang terlalu pedas, karena kalau terlalu pedas itu banyak yang nggak suka, maka kita bisa milih jahe gajah atau jahe merah katakanlah. Jadi nggak sepedas jahe emprit. Nah, kemudian kalau kita membandingkan jahe merah dan jahe gajah, mana yang mau kita pakai? Kita bisa pertimbangkan dari aspek yang lain lagi. Apa itu? Satu, dari aspek harganya. Dua, dari aspek, sekali lagi, ketersediaan bahan bakunya. Nah, jadi setelah membandingkan jahe merah dan jahe gajah, kita bisa bandingkan mana yang lebih murah dan mana yang ketersediaan bahan bakunya itu yang kontinuitasnya itu lebih terjamin, yang ketersediaannya itu lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi apa namanya? Terakhir yang perlu kita garis bawahi terkait dari seleksi proses dan seleksi bahan baku itu. Di bagian kanan di kotak biru itu ada contoh diagram alir. Kalau di kami menyebutnya diagram alir kualitatif. Karena nanti ada diagram alir kuantitatif. Diagram alir kuantitatif nantinya dihitung berdasarkan kapasitas pabrik gitu. Tapi kita di diagram alir kualitatif dulu saja. Nah, di diagram alir kualitatif ini menggambarkan keseluruhan proses dari bahan baku menjadi bahan jadi. Kalau ini contohnya dari ubi jalar menjadi puree ubi jalar. Maka tahapannya ada macam-macam. Kalau di contoh ini, pengupasan, pencucian, pemotongan, pengukusan, dan seterusnya. Nah, tadi setiap tahapan sudah diseleksi, pengupasan itu menggunakan alat yang bagaimana, kemudian pencuciannya dari berbagai yang tersedia di pasaran, kita menggunakan alat atau proses yang bagaimana, dan seterusnya. Kalau sudah
diagram alir kualitatif ini dia bisa menggambarkan bagaimana alur proses produksi ini dilakukan dari awal sampai akhir, termasuk bahan pembantu yang dibutuhkan apa saja. Nah, ini yang disebut diagram alir kualitatif. Jadi dibikin alur dari bahan baku, kemudian lanjut ke tahapan proses 1, tahapan proses 2, dan seterusnya hingga menjadi bahan baku, bahan jadi. Nah, diagram alir kualitatif ini nanti yang menjadi dasar bagi diagram alir kuantitatif, tapi tidak akan kita bahas hari ini, kemudian menjadi dasar dalam seleksi proses dan seleksi bahan baku, kemudian menjadi dasar penentuan alat yang dibutuhkan. Nanti alatnya ini yang menjadi dasar dalam membuat layout, tapi akan kita bahas belakangan, apa kaitan alat dengan layout. Kemudian menjadi dasar dalam pembuatan Gantt chart. Saya rencananya hari ini sampai Gantt chart, tetapi ini sudah jam 11, saya kira nanti supaya tidak terlalu mepet Jumatan. Dan saya tadi dapat telepon untuk melakukan sesuatu dari kampus. Jadi saya kira untuk pertemuan pertama ini, saya cukupkan dulu sampai ke seleksi proses dan seleksi bahan baku untuk mendapatkan produk dengan spesifikasi produk yang kita rancang di awal. Nah, kita sudah sampai ke diagram alir kualitatif. Pertemuan selanjutnya, sepertinya 2 pekan lagi, kita akan membahas Gantt chart, kemudian mesin dan peralatan, kemudian layout, sanitasi, dan utilitas. Kira-kira materi untuk pertemuan mendatang poin-poin tadi. Begitu saya kira Bu Ika untuk hari ini. Matur nuwun Pak Dimas. Ya, nyuwun sewu. Nah, mohon nanti untuk kalau bisa Pak sebelum pertemuan kedua itu untuk materi yang sekarang bisa dibagi Pak supaya nanti mahasiswa bisa mempelajari, atau bahkan kalau mungkin materi kedua sudah bisa diberikan di sebelum pertemuan, nanti mereka bisa mempelajari untuk menanyakan di pertemuan kedua nanti Pak. Kalau tidak keberatan, Pak. Terus menarik sekali. Saya siapkan itu. Pak. Sama ini pengumuman untuk anak-anak, kalau bisa mulai sekarang kalian sudah punya YouTube channel, karena ujiannya nanti membuat vlog pitch 10 menit. Menceritakan tentang perencanaan agroindustri dari usaha masing-masing. Ya, vlog pitch nanti akan ada pemberian contoh bagaimana membuat vlog pitch, tapi yang jelas runutannya harus ada tadi analisis SWOT, kemudian ini ada aspek teknisnya, kemudian aspek finansial, ya. Jadi nanti ada dan kamu ceritakan atau kalian ceritakan dalam vlog pitch selama 10 menit. Mungkin ada tambahan bagan, alir, ada tambahan foto-foto atau video-video yang bisa kalian berikan untuk memberi gambaran tentang usaha kalian. Jadi seperti itu ya anak-anak, jangan lupa mulai membuat channel YouTube, terus mulai untuk belajar membuat vlog pitch selama 10 menit. Itu untuk ujiannya. Jadi tidak ada ujian yang tertulis, tetapi ujiannya adalah yang terakhir membuat video vlog pitch. Oke, durasi 10 menit. Gitu Pak Dimas, matur nuwun sangat. Enggak jadi yang proposal itu, Bu? Enggak, proposalnya dirubah saja karena akan lebih bagus jika kalian membuat vlog pitch dan ditayangkan di YouTube. Siapa tahu ada investor yang tertarik, ya kan? Kalau proposal hanya ibu yang membaca. Tapi kalau vlog pitch kamu unggah di YouTube, itu bisa membuat investor tertarik dengan bisnis kamu, ya. Siapa tahu bisnis kamu juga bisa menginisiasi bisnis-bisnis yang lain, ya. Begitu, anak-anak. Terima kasih sekali atas peran sertanya di hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan Ibu untuk membahas soal aspek pasar, ya. Aspek pasar. Baru setelah itu dengan Pak Dimas lagi untuk diagram dan juga tata letaknya Pak Nyih.
sanitasi, utilitas, seperti tadi yang sudah disebutkan. Semoga materinya sudah bisa diterima nih Pak, supaya bisa anak-anak bisa mempelajari dulu. Siap. Pak Dimas, matur nuwun sangat ini sudah waktunya untuk persiapan Jumatan ya. Semoga sehat selalu Bapak dan anak-anak juga sehat selalu. Ya. Sampai ketemu lagi Pak Dimas 2 minggu lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk anak-anak ya. Jadi saya akhiri kuliah hari ini. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Bu. Selamat siang. Selamat siang.